1500 turbo itu pasti dream kita semua kan, punya mobil 15 turbo. Tapi begitu gue mau attack, gue bisa pakai gear tonicnya, ada plus minus di sini, atau gue bisa pakai pedal shift minus sama plus kiri kanan. Mungkin kalian semua juga udah tahu Mitsubishi mengeluarkan sebuah kendaraan SUV dengan nama Eclipse Cross. Mobil ini memang segmen utamanya adalah segmen anak muda. Karena bentuknya sendiri juga sangat berbeda, tetapi nggak melupakan dinamika dari desain trademark Mitsubishi, itu namanya Dynamic Shield. Kalau dilihat dari Pajero, Eclipse, terus Expander, konsep depannya itu sama. Jadi dengan tarikan garis yang lebih futuristik di bagian grill, itu dipadukan dengan LED light di bagian atas, dan juga ada lampu tambahan di bagian bawah. Ini jadi kayak kombinasi, mobil ini benar-benar futuristik. Konsep dari desain futuristiknya Mitsubishi Eclipse Cross, lo pasti semuanya lihat, ini ada keunikan dari lampu belakang. Jadi lampu belakangnya itu ada di tengah-tengah antara dua kaca. Konsepnya mobilnya adalah hatchback. Jadi SUV hatchback itu posisi mobilnya tinggi, tetapi memang pasti suka ada kesulitan untuk melihat ke belakang karena kan kacanya miring. Kalau ini dibagi dua, jadi kalau mau visibilitas ke belakang itu bisa ngintip lewat kaca yang kecil ini. Untuk Eclipse Cross, Mitsubishi mendevelop satu mesin baru direct injection dengan tenaga 150 horsepower. Nah, mesin Eclipse Cross emang didedikasikan untuk Eclipse Cross karena kode engine-nya adalah 4B40 1500 cc direct injection turbocharger. Good morning, let's go. Hari ini kita mau coba Eclipse Cross. Panas. Eclipse Cross, mobil yang diciptakan untuk anak muda, jadi gue harus kerenan dikit. Oke, let's go guys. Well, gue bisa bilang line up dari Mitsubishi memang sesuai dengan segmennya. Kalau mau mobil keluarga entry level dan keluarga kecil, ya lo bisa beli Mitsubishi Expander. Expander sendiri juga ada kebagi dua, Expander sama Expander Cross, which is yang satu bisa dipakai perkotaan, yang satu lagi lebih ke keluarga yang lebih sering ke luar kota, yang lebih punya jiwa petualang. And kan secondly, yang lo pasti tahu adalah Mitsubishi Pajero. Di sini banyak option Mitsubishi Pajero, dari mulai yang model GLS, kemudian Exit, ada Dakar 4x4 yang ya pasti kita lah konsepnya adalah untuk orang yang udah mapan, keluarga yang udah established gitu ya. Dan gue sendiri juga pakai Mitsubishi Pajero. Yang ini agak beda, Eclipse Cross. Namanya sendiri juga udah unik, bentuk mobilnya pun juga unik. Semua gayanya baru. Mitsubishi Eclipse Cross ini mobil yang didedikasikan dengan platform baru. Jadi kalau lu selalu banyak nanya, ini apanya Outlander Sport? Ini sama Outlander Sport, dua mobil yang beda. Walaupun kelihatan dari luar ukurannya sama. Outlander Sport itu berbasis Mitsubishi Lancer, kalau ini berbasis platform baru. Kenapa gue bisa bilang ini platform total baru? Soalnya dari mesin yang dipakai 4B40 belum ada Mitsubishi pakai mesin ini. Mesinnya sendiri juga super canggih, yaitu Mitsubishi MiVac engine dengan kapasitas 1500 cc turbocharger. Untuk melengkapi performance mesin 1500 turbo, pasti lu juga harus punya gearbox yang bisa diandalkan dong. Gue tadi udah bilang, mobilnya tuh desainnya baru, kelengkapannya juga baru, ya mesinnya, gearbox, sasis, ya body, dan lain-lain. Nah, untuk performance, pasti lu harus punya mobil yang sesuai dengan harapan lo. 1500 turbo, itu pasti dream kita semua kan, punya mobil 15 turbo. Gearboxnya apa? Gearboxnya adalah CVT dengan 8 kecepatan sports mode. Jadi gini, kalau gue lagi mau biasa normal kayak Matic. Tapi begitu gue mau attack, mau akselerasi, gue bisa pakai gear tonicnya, ada plus minus di sini, atau gue bisa pakai pedal shift minus sama plus kiri kanan. Untuk balikin normal, untuk balikin di posisi normal di netral, ketika lu habis pakai pedal shiftnya, it's okay, lu pencet aja yang sebelah kanan yang plus, 3 detik, 1, 2, 3, dia balik lagi ke posisi drive. So it's just like so easy. Struktur dari dashboard dan speedometernya beda, entertainment sistemnya beda, logiknya di sebelah sini putaran AC-nya beda. Jadi emang ini mobil total baru, bukan mobil yang ada tuh di develop jadi upgrade gitu, enggak, bukan. Eclipse Cross dibangun dengan kualitas material yang tinggi, dan mobil ini datang CBU 100% dari Jepang. Kelengkapan standarnya juga lebih daripada yang kita butuhkan sih honestly. Pertama ya,
bangku ini udah elektrik. Terus yang di bagian depan ini namanya HUD. Oke, ini bisa memberikan informasi tentang kecepatan berapa. Kemudian ada warning-warning yang memang kita nggak usah effort lihat ke dashboard, tapi bisa lihat langsung ke sana. HUD sendiri bisa dinaikin, bisa diturunin. Kalau gue pencet tet gitu ya, dia akan turun dengan sendirinya, turun. Dan kalau gue butuh, ini tinggal gue pencet dan dia akan kembali lagi. Tada. Gitu. Untuk steeringnya sendiri memang balutannya lebih nyaman karena sudah pakai kulit leather. Terus untuk kombinasi penempatan posisi setir, enaknya dia bisa didorong dan ditarik atas dan bawah. Jadi pasti bisa dapetin posisi sempurna yang kita mau. Nah, untuk kelengkapan yang ada di setir, ini tombolnya banyak. Tombol banyak itu pastinya fiturnya juga banyak. Ada sound system, kemudian ganti-ganti channel radio, handphone, pairing dengan handphone. Terus habis itu ada cruise control di bagian sebelah kanan. Jadi dia bisa precise posisi mobil depan sekian meter dan dia akan ngegas dan ngerem dengan sendirinya. Feature ini namanya Active Cruise Control. Kemudian kita masuk lagi ke feature yang super nggak biasa. Ya, apa itu? Ini, touchpad. Ini adalah sebuah control room untuk audio system. Audio systemnya mungkin kalau kita pencet-pencet begini juga masuk ya, karena dia kan touchscreen gitu ya, semuanya bisa. Tapi selama kita berkendara kan agak nggak mungkin ya kita pencet-pencet gini gitu ya, effortnya kejauhan. Jadi Mitsubishi menempatkan satu touchpad di sini dan ini bisa mengkontrol apapun yang ada di sana. Misalnya ya, saya mau FM, geser sekali, pencet, klik. Jajaran dari radio apa-apa aja udah ada di sana. 991, 93,4, 98,7, bla bla bla. Volumenya dari setir. Pas lagi lagu yang gue suka. Di dekat touchpad ada beberapa feature lagi. Feature-nya ini emang ngebantu kita sih. Salah satunya adalah handbrake. Ini ada electric parking handbrake, tetapi yang seru tuh ada auto hold handbrake. Si auto hold ini tugasnya adalah kalau kita tarik handbrake di kemacetan atau di tanjakan atau wherever, dia akan berhenti dan tarik handbrake dengan sendirinya. Kalau kita gas, dia lepas. Nah, itu feature yang cukup advance di mobil ini. Kemudian ada lagi nih. Ini sebetulnya ya di Indonesia perlu nggak perlu tapi ada di mobilnya, yaitu heater untuk bangku. Karena mobil ini CBU Jepang, di Jepang itu kan 4 musim. Jadi memang ada feature-feature yang diperluin di negara sana. Kayak kita kalau lagi musim dingin ya, datang ke dalam mobil, pegang setir aja nggak bisa karena saking dinginnya. Untuk bangku, kan ini adalah yang paling bergesekan dengan badan kita. Makanya kita pencet feature heater bangku supaya pas duduk udah nyaman duluan. Kita jangan omongin Indonesia 30 derajat Celcius, kalau di sana minus 30 derajat. Jadi yang feature ini akan sangat membantu sekali. Kalau gue nyalain nih, pencet tep gitu, sebentar lagi pantatnya Eno panas. Tunggu aja, Eno nanti kalau udah panas suka kasih tahu gue. Masuk ke bagian digital cluster. Nah, digital cluster ini memang adalah control room untuk AC. Untuk controller AC ini bisa depan belakang terpisah atau bisa depan belakang sama. Contohnya gini ya. Kalau ini kan depan belakang beda. Sini 22 derajat, di situ low. Tapi kalau gue pencet sync, dua-duanya 22 derajat. Dia akan ambil temperatur yang lebih panas dibandingkan dengan yang lebih dingin. Posisi hazard easy, pencet-pencet aja. No problem. Ini passenger. Nah, kalau ada gambar passenger terus nyala di sini warna merah, artinya passenger yang duduk di sebelah kiri ini belum pakai safety belt. Panas, Pak. Gimana mantap, udah panas belum? Oke, matiin. Oke. Kurang lebih feature-nya itu yang ada di tengah-tengah dashboard. Yang menjadi kelengkapan standar dan itu dinilai sebagai feature yang luxurious adalah panoramic sunroof. Oke, waktu Outlander Sport itu panoramik kan, dari ujung ke ujung kaca. Jadi lo bisa melihat bertabur bintang di malam hari. Tapi kaca. Kalau di sini belahan dibagi dua, depan dan belakang. Kenapa? Karena memang kacanya panjang, tetapi for your information, yang bagian depan itu sunroof juga. Setelah ini kebuka, kalau gue pencet tombol yang sebelahnya, tuh kebuka. Kalau gue mau buka, tinggal ke belakang. Tada!
Ini jadi kayak menu wajib mobil keren Jakarta zaman sekarang. Ya, sunroof. So itu adalah review dari Mitsubishi Eclipse Cross. Mudah-mudahan berguna informasinya buat lo semua, dan juga siapa tahu mau memutuskan untuk beli kelas SUV 1500 cc yang mesinnya turbo. Ini mobilnya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.